Film ini menceritakan kisah seorang pria idiot di sebuah desa yang berjudul Miracle of Giving Full, atau dalam bahasa Korea berjudul Babo, yang artinya bodoh. Film ini dirilis pada tahun 2008. Ini diangkat dari sebuah webtoon. Film ini tepat dirilis pada Hari Kasih Sayang pada masa itu dan berhasil menduduki peringkat ketiga di box office Korea Selatan. Dikarenakan tiap adegan yang diperankan banyak mengandung air mata. Film ini diperankan oleh aktor utama yang bernama Cha Tae-hyun dan Ha Ji Won. Dia adalah seorang pria bodoh dengan pakaian lusuh dan tak pernah menggantinya. Orang menyebutnya si bodoh yang berarti benar-benar bodoh. Dia tidak memiliki keahlian apapun kecuali membuat roti lalu menjualnya untuk kebutuhan hidupnya. Sebelum lanjut ke cerita, saya ingin mengingatkan bahwa konten ini merupakan full spoiler. Jadi disarankan sebelum kamu kesini ada baiknya untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film ini bermula ketika pada suatu sore, pria idiot menanti seorang yang sepertinya selalu ia tunggu setiap hari. Hari berganti tahun, namun seseorang itu tak pernah muncul. Hingga di suatu sore itu pun tiba. Seseorang yang ia tunggu begitu lama, kini telah kembali. Dengan sangat ceroboh dan tergesa-gesa, pria itu kemudian berlari ke arah wanita tersebut. Dia lalu menyebutkan nama wanita itu, namun sayangnya wanita itu tampak tidak mengenalnya. Wanita itu lantas bergumam dalam hatinya, apakah dia bodoh? Kemudian dia berlari dan meninggalkan sepatu usangnya. Dan film pun baru saja dimulai. Ketika meninggalkan sepatu tersebut, seorang pemulung pun memungutnya dan membuat wanita itu terpaksa mengakui bahwa sepatu itu miliknya. Jio merupakan seorang gadis yang telah lama meninggalkan kampung halamannya untuk studi di Eropa selama kurang lebih 10 tahun. Dan kepulangannya tersebut merupakan sebuah kejutan untuk ayahnya. Pagi harinya, bibi Jiho menanyakan perihal sepatu yang dia bawa. Dari situ bibinya lalu memberitahu kepada Jiho bahwa sepatu itu adalah milik Sungryong masa kecilnya dahulu. Namun Jiho bilang dia tidak ingat dan berkata bahwa dia tak pernah memiliki teman yang bodoh. Jiho kemudian pamit untuk mencari sebuah kedai kopi, kemudian dia masuk ke salah satu kedai kopi bernama Kedai Kopi Bintang. Tanpa mengetahui tempat apa itu, sepasang pria dan wanita di dalamnya memperhatikan Jiho yang sedang duduk di sana. Lalu seorang pria muda yang sepertinya dia adalah pemilik tempat tersebut duduk di hadapan Jiho dan berkata bahwa dia sedang tidak membuka lowongan pekerjaan. Jiho heran dan menjawab bahwa dia tidak sedang mencari pekerjaan dan dia hanya ingin minum kopi. Pria itu kemudian bertanya apakah kita pernah kenal sebelumnya. Jiho pun menjawab tidak. Lalu pria yang menatapnya sedari tadi menghampiri mereka dan bergabung duduk di samping Jiho. Pria itu minta dirinya dikenalkan dengan Jiho, namun sang pemilik tempat itu berkata bahwa Jiho bukan pekerjanya. Pria itu terus memaksa hingga membuat sang pemilik tempat itu memaki dan mengancamnya untuk membunuhnya jika dia tak segera pergi. Pria itu lalu berkata kepada Jiho, jika kau ingin minum kopi, masih banyak tempat lain. Lalu saat Jiho berjalan, dia melihat Sungryong yang sedang sembunyi di balik tiang listrik. Sungryong tampak seperti sedang menunggu seseorang yang tak lain adalah dirinya. Dan betapa kagetnya dia ketika membalikkan badannya, ternyata Jiho sudah berada tepat di hadapannya. Sontak kaget, Sungryong yang bodoh lantas meminta maaf berkali-kali kepadanya dan berlari meninggalkan Jiho. Jiho pun heran kenapa Sungryong terus-terusan meminta maaf kepadanya. Dan lagi-lagi Sungryong meninggalkan sepatunya. Kini Jiho memiliki sepasang sepatu Sungryong. Sungryong sangatlah senang mengetahui gadis itu telah kembali. Walaupun sering jadi korban bully, Sungryong tetap tampak ceria serta sopan terhadap orang tua. Mengingat kembali kejadian di masa lalu, saat itu adalah jam istirahat. Sungryong memperhatikan Jiho yang sedang bermain piano secara diam-diam. Kemudian sebuah peristiwa pun terjadi di mana piano yang dimainkan oleh Jiho terbakar dan karena Sungryong yang ada di sana, maka semua orang pun menyalahkannya, termasuk para guru. Namun ibu Sungryong percaya bahwa anaknya tidak mungkin melakukannya. Kembali lagi di mana Sungryong duduk di atas bukit ditemani dengan pria pemilik tempat kopi tadi. Ternyata pria itu adalah satu-satunya teman dekatnya yang bernama Sangsu. Sangsu mengingat kejadian di masa lalunya di
mana Sungryong mengintipnya sedang merokok di sebuah ruang di mana ruangan itu terletak piano yang dimainkan Jiho. Saat mengetahui bahwa Sungryong mengintipnya, teman-teman Sangsu berlari keluar ruangan mengira Sungryong adalah guru. Sangsu yang baru belajar merokok terbatuk-batuk dan membuang rokoknya yang masih menyala ke bawah piano tersebut. Ketika malam tiba, Jiho melihat Sungryong lagi-lagi berdiri sembunyi di balik tiang listrik di depan rumahnya. Jiho bertanya, "Sedang apa kau di sini?" Dan lagi-lagi Sungryong kembali meminta maaf dan akan langsung pergi. Jiho menghentikannya dan berkata, kenapa dia selalu berlari menghindari Jiho. Sungryong dengan polosnya menjawab bahwa dirinya lah yang menyuruh Sungryong untuk pergi menjauhinya dan tidak ingin melihatnya lagi. Jiho yang tidak ingat kenapa dia berkata seperti itu lantas menyuruh agar Sungryong jangan pergi lagi karena dia tidak apa-apa. Jiho melihat sepatu yang dikenakan Sungryong sudah tidak layak pakai dan memaksa agar sepatu itu dilepaskannya. Meski sulit, akhirnya Jiho berhasil mendapatkannya. Jiho kemudian masuk ke rumahnya dan kembali dengan membawa sepasang sepatu berwarna coklat dan menyuruh Sungryong memakainya. Sungryong tampak senang, namun sepatu itu ternyata kebesaran, membuat Sungryong harus menyeretnya ketika berjalan. Salju pun turun dan Sungryong mengatakan pada Jiho bahwa salju turun karena dirinya, karena Jiho memainkan pianonya saat itu. Jiho yang tidak ingin mengingat kejadian di masa lalunya mengajak Sungryong untuk berkencan dengannya. Di tempat lain, Sangsu sedang bersama seorang wanita, salah satu adalah pekerjanya. Wanita itu terlihat menyukai Sangsu. Dia berniat mengajak Sangsu untuk keluar bersamanya. Sangsu pun menyetujui, namun ternyata di tempat kediamannya wanita tersebut mendapat sebuah panggilan masuk yang memerintahkan dirinya untuk berkencan dengannya tanpa pengecualian. Sungryong dan Jiho tampak sedang menyantap makanan di pinggiran. Jiho lalu mulai bercerita bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan dia tidak bisa lagi memainkan piano walau satu nada dan ingin melarikan diri. Mendengar hal tersebut, Sungryong pun ikut merasa sedih. Jiho bertanya padanya apa yang harus dia lakukan. Sungryong hanya bisa tersenyum, namun Jiho paham bahwa yang dimaksud Sungryong adalah dia harus bertahan dan selalu tersenyum. Di sisi lain, Sangsu tampak sedang menunggu wanita tadi, namun tak kunjung datang. Kemudian dia memutuskan untuk pulang. Saat di perjalanan pulang, Sangsu berpapasan dengan Jiho yang tampak sedang menari. Sangsu menyapa Jiho dengan sebutan gadis kopi. Dan Jiho bilang bahwa kopi di kedainya sangat enak dan ingin singgah ke sana. Mendengar hal itu, Sangsu pulang ke tempat Sungryong dan mengajaknya untuk minum di luar. Sungryong memiliki seorang adik perempuan yang bernama Ji-in. Namun Ji-in sama sekali tidak mengakui Sungryong sebagai kakaknya. Sungryong bangun setiap pagi untuk membuatkan Ji-in sarapan dengan sangat hati-hati agar tidak ada bunyi apapun yang akan mengganggu tidur Ji-in. Kemudian dilanjutkan dengan itu, Sungryong juga melakukan rutinitas paginya, yaitu menjual roti bakar di sekitar sekolah Ji-in. Dan setiap kali temannya mengajaknya untuk membeli roti, si bodoh Sungryong, Ji-in selalu menolak dan berkata bahwa dia membenci roti. Di pagi harinya, Sangsu terbangun karena mendengar suara Ji-in. Sangsu yang sudah lama tak berjumpa dengan Ji-in mengajaknya untuk sarapan bersama. Ji-in menolak dan berkata bahwa dia tak ingin memakan sampah itu. Sangsu yang mendengarnya mengatakan agar Ji-in bersikap baik kepada kakaknya Sungryong, karena dia merupakan satu-satunya keluarga Ji-in yang masih tersisa. Ji-in membencinya karena Sungryong tak dapat melakukan hal apapun selain membuat roti. Di lain waktu, Bibi Jiho menjelaskan bahwa Sungryong bukanlah seorang pria yang cacat sejak lahir, melainkan hal itu disebabkan oleh sebuah tragedi yang menimpa dia dan ayahnya di suatu malam. Ketika itu mereka mengalami keracunan asap yang mengakibatkan ayah Sungryong meninggal dunia. Dan yang tersisa hanyalah dirinya, sementara ibu Sungryong sedang tidak di rumah. Sungryong selalu teringat akan pesan ibunya, bahwa seorang kakak harus menjaga dan merawat adiknya.
dan hanya dirinya lah yang bisa ia tinggalkan untuk Ji-in. Ibunya ingin tetap tinggal lebih lama, namun takdir berkata lain dan dia tak punya apa-apa untuk diberikan. Sung-ryong bahkan sempat berjanji pada ibunya bahwa dia tidak akan pernah menangis. Sementara itu, Ji-ho bertemu dengan Sang-soo. Ji-ho kemudian bercerita mengenai teman masa kecilnya yang dia temui di desa ini. Ji-ho mengatakan bahwa temannya itu seorang pria yang selalu bertingkah aneh. Namun itu membuatnya bersemangat. Sang-soo yang mendengar itu langsung tahu bahwa yang dimaksud Ji-ho adalah Sung-ryong, sahabatnya. Sang-soo berkata bahwa kenangan Sung-ryong lah yang membawa Ji-ho kembali. Ji-ho tak mengerti yang ia ucapkan, apakah telah terjadi sesuatu yang buruk terhadap Sung-ryong selama kepergiannya. Lalu Sang-soo berkata, tanyakan saja sendiri kepadanya, karena Sung-ryong tak pernah berbohong. Saat sedang asik mengobrol, mereka kedatangan seseorang yang ternyata adalah bosnya Sang-soo. Bos Sang-soo langsung berkata pada Ji-ho bahwa tempat ini bukanlah sebuah kafe. Dengan kata lain, ia mengusirnya dari sana. Ketika tiba di depan rumah Ji-ho, seperti biasanya, Sung-ryong lagi-lagi berdiri di tiang listrik. Dia mendengar sebuah lagu dinyanyikan Sung-ryong. Lagu itu mengingatkannya pada ketika sebuah acara sekolah, malam itu turun salju saat ia memainkan pianonya. Ji-ho yang sangat gugup hanya bisa terdiam tanpa menekan satu nada pun. Namun dia mendengar seseorang menyanyikan sebuah lagu dan lagu itu membantu Ji-ho untuk mengingat melodi yang ia lupa. Karena lagu Bintang Kecil itulah ia dapat bermain piano malam itu. Ji-ho tersadar ternyata bocah itu adalah Sung-ryong. Nah, sampai di sini dulu alur cerita dari film Miracle of Giving Full. Untuk kelanjutannya yang makin seru, tetap nantikan video saya berikutnya. Jangan lupa di like, komen, serta subscribe video berikut biar film-film lain juga bakal di spoiler di channel ini.